Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan teks proklamasi, berita penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia segera meluas di Jakarta. Usai pembacaan teks proklamasi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke Sumatera, kemudian ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan sampai ke Maluku. Lalu bagaimana cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan? Ada beberapa cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Yang pertama melalui radio, yang kedua poster, yang ketiga surat kabar, dan yang keempat adalah delegasi. Kita akan bahas keempat proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ini. Yang pertama adalah radio. Pada 17 Agustus 1945, pagi itu juga, teks proklamasi telah sampai ke tangan Waidan B. Palenewen. Ia adalah kepala bagian radio dari kantor Domei. Ia menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domei bernama Syahrudin. Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hosokanri Kyuko, Radio Republik Indonesia. Atas perintah Palenewen, teks proklamasi kemudian dibacakan oleh F.U.S. Penyiaran proklamasi kemerdekaan menyebabkan stasiun radio itu ditutup oleh Jepang. Meskipun demikian, para pemuda tetap bertekad menyiarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru dunia. Atas inisiatif mahasiswa dan pemuda, pembacaan teks proklamasi dilakukan Bung Karno pukul 19.30 lewat radio pemancar gelap milik Abdurrahman Saleh di Laboratorium Fisiologi Ika Daigaku, Salemba. Pembacaan teks proklamasi ini disaksikan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma, dan tokoh pemuda lainnya. Selanjutnya adalah penyebaran berita proklamasi melalui poster, selebaran, spanduk, dan grafiti. Sementara itu, di jalan-jalan, di tembok-tembok, di gerbong-gerbong kereta api, dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan atau slogan-slogan. Bukan hanya dalam bentuk tulisan atau grafiti, bahkan diteriakkan dengan semangat yang membara. Misalnya beberapa dari slogan-slogan tersebut seperti Respect Our Constitution, 17 Agustus, Hormatilah konstitusi kami, tanggal 17 Agustus, Sekali merdeka, tetap merdeka, Merdeka atau mati. Selebaran disebarkan di penjuru kota, spanduk dan pamflet dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat orang banyak. Selain itu, ada juga aksi coret-coret atau grafiti pada tembok-tembok, bahkan pada gerbong-gerbong kereta api. Selanjutnya adalah penyebaran berita kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar. Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Meski kondisi waktu itu, Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan apalagi proklamasi kemerdekaan. Namun, para pemuda yang berjuang lewat pers seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, B.M. Diah, Ki Hajar Dewantara tetap melakukan penyebaran itu melalui pers. Kemudian Otto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, Iwan Kusuma terus menyebarkan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia tersebut. Hampir seluruh harian di Jawa pada penerbitannya 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Yang terakhir adalah penyebaran berita proklamasi melalui delegasi. Selain itu, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan oleh para utusan PPKI di beberapa daerah seperti Teuku M. Hasan di Aceh, Samratulangi di Sulawesi, Ketut Puja di Bali, dan A.A. Hamidan di Kalimantan. Penyebarluasan berita proklamasi di Sumatera Barat dilakukan oleh para pemuda yang menyebarluaskan berita proklamasi melalui pegawai pos, telepon, dan telegraf (PTT) kepada halayak ramai. Untuk memperkuat berita tentang proklamasi, maka Insinyur Soekarno membacakan ulang proklamasi di Laboratorium Fisiologi Ikada Daigaku Salemba. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menimbulkan reaksi beragam dari rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat menyambutnya dengan sukacita, namun sebagian rakyat juga merasa ragu dan waspada. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.